Ayub pasal 33 ayat 15 sampai dengan 33. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lebing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lesat-lesat. Susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar, sampai nyawanya menghampiri liang kubur, dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1000, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihinya dengan firman, lepaskan dia supaya jangan ia turun ke liang kubur, uang tebusan telah kuperoleh. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda, ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai. Dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa, dan yang lurus telah kubengkokkan. Tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikanlah, hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku. Berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Bapa, dimensi roh itu banyak ragamnya. Tetapi kami mau pada malam hari ini kuat kebenaran-Mu melewati dimensi roh di balik tidur manusia. Karena kami sadar bahwa kami ini lemah. Kami tahu bahwa kami tidak mampu. Dan kami sangat-sangat paham bahwa kami seringkali melanggar. Ampuni kami. Beri kami kesempatan untuk bertobat. Dan beri waktu kami untuk mengenal Engkau. Karena kata orang itu sangat menyakitkan. Kata si A, kata si B, kata si C itu menusuk dalam hidupku. Tetapi bersama Engkau sudah ajarkan kami untuk tahan uji. Kebenaran-Mu yang akan tampak bukan karena kekuatan lagi, tetapi kekuatan yang dari Allah yang ada dalam pihak kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, bicaralah Engkau lewat lidah bibir hamba-Mu, karena kami tahu bahwa rencana-Mu itu lebih indah dari semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, kami sudah serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau ada bersama kami. Yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom.
Ada satu pujian yang membuat saya sukacita. Mengapa manusia itu harus mengalami banyak perkara? Karena kita ini manusia yang lemah, ya saudara. Dan kita sadar bahwa hidup kita selalu ada banyak kendala atau banyak masalah. Dan kita menyadari juga bahwa hari ini adalah hari di mana Tuhan mengajarkan kita sesuatu yang baru, dimensi roh di balik tidur manusia. Jadi kalau kita tidur, saudara, apa yang kita alami kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang harus kita tahu bahwa setiap hari kita tidur, kita menganggap bahwa tidur sebagai waktu istirahat kita. Benar kan, saudara? Ya, waktu di mana tubuh berhenti dari aktivitas kita bekerja, kita melakukan apapun. Tetapi, saudara, kalau kita masuk menurut firman Tuhan, itu artinya membuka satu hal yang sering kita abaikan, ya. Kita sering mengabaikan hal ini, saudara, bahwa sebetulnya di balik tidur manusia itu ada dimensi lain, ya, yang tetap aktif di dalam hidup manusia, dimensi roh namanya. Jadi kalau kita tahu dimensi roh, maka kita akan melihat ayatnya di dalam Ayub 33 ayat 15. Saya akan bacakan begini firman-Nya. Dalam mimpi, dalam penglihatan, waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Jadi, dengan kita tahu dimensi roh ini, kita akan sadar bahwa di dalam Tuhan itu tidak bicara lewat firman aja, tetapi Tuhan juga berbicara melalui mimpi dan penglihatan pada malam hari. Artinya adalah, di mana saat tubuh kita diam, saudara, Tuhan akan tetap bekerja di dalam hidup kita. Mengapa? Karena kita tahu bahwa saat kita tidak sadar, ya, Tuhan itu bisa menyatakan sesuatu yang besar di tengah-tengah hidup kita. Dan bahkan bukan hanya kondisi apapun, saudara. Malam bukan hanya waktu istirahat, itu harus dicatat, saudara. Tetapi waktu perjumpaan dengan Tuhan itu akan nyata, ya. Dan pertanyaannya bagaimana? Apakah kita peka bahwa Tuhan bisa berbicara bahkan saat kita tidur? Peka enggak kita? Nah, ini yang harus kita belajar, bahwa hidup peka itu harus menjaga hati kita. Kita tetap bersama dengan Tuhan. Bahkan sebelumnya kita menutup mata, saudara, kita sadar bahwa batas waktu kita ini dengan keadaan, ya. Batas waktu dengan keadaan itu seperti apa? Nanti saya terangkan, saya akan baca dulu. Ia bisa berbicara kapan saja termasuk saat kita tidur. Dan ketika kita belajar peka terhadap suaranya, hidup kita tidak hanya berubah di siang hari, tetapi juga diproses dalam diamnya malam. Jadi kita menyadari bahwa saat tidur, otak ini tidak berhenti bekerja. Ya, perhatikan. Dan otak ini akan mengalami sesuatu memutar ulang memori, itu ada, ya. Dan ada nama-nama yang kita perlu juga memahami di sini. Ada juga yang memberi emosi, otak menyusun ulang pengalaman hidup kita. Mari kita simak bersama-sama di dalam ayat Ayub 33. Dalam mimpi, ayat 15, dalam penglihatan, waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia. Jadi pada waktu kita tidur, Allah membuka telinga manusia, mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Apa teguran-teguran itu? Untuk menghalangi. Kenapa harus ditegur? Untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya. Supaya kita tidak sombong dan angkuh. Supaya nyawa kita tidak menuju liang kubur yang sia-sia. Supaya kita tidak masuk dalam maut. Lebing itu adalah perjuangan yang sia-sia di jurang yang tidak ada ujungnya, ya. Ada satu serangan-serangan dan penderitaan yang ditegur di tempat tidur itu berkobar-kobar terus, bentrokan di dalam tulang kita. Itu ya apa ya, Bu, ceritanya? Satu malam pernah enggak saudara tertidur, kemudian saudara itu kayak orang menggigau, teriak-teriak gitu. Terus dibanguni istri, banguni suami, banguni anak, banguni siapapun, ditanyai,
Ada yang ingat, ada yang lupa. Lupa aku, pokoknya menakutkan, serem. Tapi kalau ingat, aku tadi kan gitu ya, didatangi itu, mau bunuh aku. Nah itu saudara. Seperti yang cerita saya kemarin itu di tempatnya tim doa. Jadi lewat mimpi, waktu kita tidur lewat mimpi, itu bisa masuk saudara. Kenapa? Karena karena dimensi roh itu tetap berjalan, tidak tidur. Jadi kalau tidak tidur berarti roh kita juga tidak tidur, jiwa kita tidak tidur. Yang tidur adalah tubuh fana kedagingan kita ini. Tapi otak tetap berjalan. Nah kalau sudah seperti itu saudara, berarti ada dua kemungkinan. Apakah Tuhan memberi pesan untuk kita berdoa, atau memang kita ketempelan. Ya. Dan kita jerit-jerit gitu ya, aku dikejar orang gila gitu. Mungkin ya, aku dikejar wujudnya pocong atau mungkin apa gitu. Itu ada dua kemungkinan. Apakah kita harus berdoa karena mungkin ada penyebaran kuasa santet atau roh-roh pedukunan, atau juga penyerangan dari roh-roh halus yang kita lewat, mungkin kita dari kuburan, atau mungkin kita melewati sesuatu kematian orang meninggal, tapi di situ ada jimatnya menempel ke kita, bisa juga. Jadi itu dimensi roh, masuk di dalam dunia roh. Nah sekarang bagaimana kalau kita bicara tentang, ini tadi ada beberapa, saya catat ya. Kalau dimensi otak yang tidak berhenti bekerja, hipokampus ya. Jadi dia itu selalu tidak pernah berhenti. Jadi tutup mata gini, tidur, ini otaknya jalan. Aduh besok tuh ya apa ya, aku tuh tidak apa-apa. Nah itu dinamakan otak tidak berhenti bekerja, hipokampus. Jadi kampus. Jadi dari perjuangannya itu nggak ada istirahatnya. Jadi orang yang seperti ini biasanya mudah cepat tua. Dan kalau sudah tua, raut wajahnya tidak menggambarkan tentang power dari seseorang. Jadi mari kita tidak boleh seperti itu. Ayub sudah ditegur. Kalau kamu terus-terusan gitu, susutlah dagingmu hingga tidak kelihatan lagi tulang-tulangnya tampak menonjol. Bahkan di sini dikatakan bahwa tulang itu akan bentrok, saudara. Bentrok dengan perasaanmu. Jiwa kan ada 3, hatimu dan pikiranmu. Jadi itu perang karepe dhewe. Padahal di dalam Tuhan sudah menyatakan kuasanya, aku akan ikut campur tangan. Tapi dari kejiwaan kita lemah karena itu tadi, otak kita berjalan terus. Nah sekarang bagaimana Bu cara otak tidak bekerja supaya berhenti, maksudnya supaya tidak tertekan gitu terus. Ya tadi Tuhan bilang doa kamu, panjatno doa pada Tuhan, menghadap Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kalau kita tidak seperti itu, malaikat tidak akan ada di samping kita. Jikalau di sampingnya ada malaikat, malaikat itu malaikat penengah. Jadi malaikat itu yang akan menyampaikan kabar yang tidak enak di dalam pikiranmu itu tadi, disampaikan kepada Allah. 1 di antara 1000. Jadi gak mungkin itu. Jadi itu hanya kehendak Allah yang terjadi. Tetapi kita tahu bahwa menyatakan jalan yang benar kepada manusia itu banyak cara. Tidak malaikat tetapi banyak cara yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita lewat firman. Maka ia akan mengasihinya dengan berfirman. Jadi tidak hanya malaikat saja, tapi firman itu yang hidup di tengah-tengah kita. Loh aku ini baca ngantuk Ibu, wis tele-tele, ya sudah setelan ragu gereja. Tapi sudah di setelan ragu gereja, kita tidak bisa menikmati tok gitu, tapi resapono sungguh-sungguh seperti ini, saudara. Kita perhatikan di sini ya, nyanyian ini ya. Saat indah, saya tahu saat indah, ku berhadapan denganmu. Apa? Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Terus kita minta bawa daku kemana?
erat dalam pelukanmu, supaya menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saudara, kalau saudara nyanyi ulang-ulang ini, saudara akan masuk di dalam roh. Dimensi roh itu akan masuk di dalam kehidupanmu, rohmu dan jiwamu. Sehingga pada saat kamu mau tidur, kamu nyanyi ini ulang-ulang, kamu bukan menitikan air mata atau saudara, tapi kamu kagum dengan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan saat memeluk erat jiwa kita, perasaan, hati, pikiran, dipeluk sama Tuhan, kita menikmatinya, bahwa kasih Tuhan itu indah pada waktunya. Bisa ngilang semuanya. Itu yang Tuhan mau. Saat kamu menghadap, kamu akan membuang semua beban-beban beratmu. Itu yang Tuhan mau. Jadi marilah kita mengambil suatu keputusan. Kalau kamu mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, mari kita datang saat yang paling indah, di mana kamu hendak tidur memejamkan mata. Berdoa, cari hadirat Tuhan turun. Amin. Jadi bukan cari hitung-hitungan, saudara, tapi cari hadirat Tuhan turun. Kalau kamu terus ulang terus, hadirat Tuhan tuh kita akan merasakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Kenapa? Menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saya rasakan malaikat memeluk saya. Dia ada di samping saya. Jadi kalau kita mengundang rohnya, tidak usah bertele-tele, saudara. Karena kuasa Tuhan itu tidak mau bertele-tele. Dia mau responmu yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanggalkan semuanya. Karena Tuhan itu bekerja saat kita menyerah. Kalau kita masih mikir, gak bisa, gak cukup, tidak akan bertemu Tuhan. Pasti itu. Dan nanti kalau sudah kayak gitu, kita berharap pada manusia. Dan kalau sudah berharap pada manusia, kamu akan kecewa. Karena dulu saya pernah alami. Mari kita imani, saudara. Kenapa? Karena ayat 25 berkata, ya Ayub 33 ayat 25, tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda. Bukan jadi pemuda lagi, tapi jiwanya jiwa muda, seperti pada masa muda. Semangatnya pulih kembali, walaupun kita habis bertengkar suami istri. Jadi kalau suami istri bertengkar itu normal, saudara. Tapi bukan berarti terus-terusan kita menyimpan dendam. Tidak boleh. Bagaimana hadirat Allah turun kalau hidup kita tidak sehati? Bagaimana satu rumah tangga bisa menyatu kalau kita dewek-dewek jalannya? Satu ke sana, satu ke sini. Mari kita imani bahwa berdoa kepada Allah itu perkenanan yang paling sempurna. Apalagi kalau seia sekata. Kita jalani. Ketika suami saya, bukan saya membedakannya, tapi ketika suami saya berdoa, ketika suami saya juga berdoa, saya bukan tersenyum atau ngenyek ya. Itu haknya dia. Tapi ketika saya berdoa, hadirat Tuhan turun, saya menitikkan air mata. Kerinduan saya adalah suami saya menjadi milik Tuhan.
Dengan cucuran air mata itulah saya tahu bukan waktu saya untuk menuntut Tuhan, tapi saya berserah terus. Kenapa? Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai. Ini kalau Tuhan sudah buka. Dan Allah mengembalikan. Ingat, mengembalikan. Berarti apa yang kamu dihina, dicaci, diolok, wis dibilang sesat, dibilang aneh-aneh, Tuhan akan mengembalikan kebenaran itu kepada manusia. Jadi kita tidak butuh orang membenarkan diri kita. Sekalipun kamu katanya, menghina sehina apapun, direndahkan, aku akan mengembalikannya sebagaimana kamu manusia ciptaanku yang disempurnakan. Bayangin saudara. Jadi ini janji Tuhan. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Jadi intinya adalah, kalau kamu nyakiti aku, kamu ngolok-ngolok aku, kamu bilang A, B, C, D, Z, itu urusanmu dengan Tuhan. Tapi aku tetap bernyanyi di depan orang. Berarti apa? Mengucapkan syukur. Bernyanyi bukan pujilah Tuhan jadi aneh nanti saya, tapi mengucapkan syukur. Wajahnya sukacita karena Tuhan bersama kita. Walaupun mungkin kita juga kebingungan bagaimana cara untuk mengatasi. Percayalah, Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur. Kenapa kok Tuhan sering berkata liang kubur? Liang kubur itu menandakan tentang kematian suri. Mati yang tidak berkembang dan hidup tapi tidak berkembang, tidak ada apa-apanya, tidak berbuah, tidak apa-apa. Itu liang kubur. Makanya Tuhan bangkitkan dan hidupku akan melihat terang. Karena jalan-jalan Tuhan diberikan dan hidupku itu akan melihat cahayanya. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah, bukan manusia. Kamu bisa sampai detik ini duduk di sini dan mendengar sabda firman Nabi itu seperti ini karena aku mencintai kamu. Sekarang tergantung kamu milih aku atau milih jalan yang lain. Kalau kamu milih aku, Nabi itu, dia berkata, aku merasa bahagia. Tapi kalau kamu belum memilih, saya bertanya, saya belum menyerahkan. Sesungguhnya semua ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia. Jadi diulang. Kamu tidak nurut 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tubur aja, bablas saudara. Makanya di akhir zaman, orang yang setia, tetap setia. Orang yang jauh dari Tuhan makin jauh. Karena tidak tahu kebenaran. Mari kita sadar, perhatikan ini baik-baik. Karena Ayub ini benar-benar orang yang seperti kita. Bukan seorang pengurus, bukan seorang hamba Tuhan, seperti kita. Yang mudah gondok, mudah gerutu, mudah ngomel. Saudara baca aja Ayub. Kalau saya dibaca, pasti saudara bilang, amit-amit, aku tidak mau kayak Ayub. Benar nggak? Tapi sesungguhnya itu kenyataan hidup kita. Perkuis. Jadi kadang-kala kita ini menimbang-nimbang hidup kita ini kadang gini, saudara. Kalau kita punya masalah, ya, kita ini mikir yang ke belakang. Yo, dulu itu aku enggak separah ini loh. Itu ya, itu saya. Dulu aku kerja tuh enggak ada yang ganggu. Sekarang ini aku jadi pelayan Tuhan. Duh, suaranya kak pas ngapain. Intinya gitu. Kalau aku sampai dibilang muka ini, enggak ada masalah. Kenapa? Karena saya punya keyakinan bahwa kalau saya terus berjalan, kalau perlu saya berlari menuju salib itu, saya punya sesuatu yang indah di balik semua itu. Tapi kalau saya menengok ke belakang, mungkin saya sudah bilang, dulu aku kayak gini kok. Sekarang aku sudah berubah. Jadi membanding-bandingkan, tahu ya sudah? Dulu tuh aku enggak merasa gini, sekarang gini. Kayak dulu tuh loh aku mencintai Tuhan, sekarang aku enggak bisa kayak gitu. Nah, itu sudah salah satunya bahwa kita menengok ke belakang untuk apa? Saya tersentuh dan tersindir karena hidup saya memang seperti itu dulu. Kalau
kalau saudara tahu, saya langsung bilang sama Tuhan, Tuhan taruhan penglihatan ini aku tidak mau, aku tak jadi hamba Tuhan biasa yang bisa dengar firman, semuanya tak serano, firman aja yang tak ungkap. Tuhan nggak jawab, saudara. Sampai 40 hari, 50 hari kan, saya saksi, akhirnya Tuhan menjawab. Dengan perkara itu, maka saya ingat satu pujian dikatakan, ingat kasihnya, apalagi ingat kebaikannya dan anugerahnya. Kenapa? Selamatkanku. Kenapa? Sebab kasihnya setinggi langit. Amin. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. No, gitu sih, opena. Boleh kamu pintar omong. No, biru, boleh kamu pandai bicara. Tapi kamu jangan sekali-kali mengurangi pelayananku. Tuhan tidak suka. Jadi kalau kamu setia. Jadi jangan setengah-setengah. Tahu ya? Setengah-setengah itu Tuhan tidak suka. Suam-suam kuku namanya dalam kitab Wahyu. Aku tidak mengenal kamu. Kalau kamu layani sampai titik penghabisan. Kadang kita jual mahal kan, aku males tuh, soalnya ketemu orang ini loh. Saya pernah gitu, saya males aku dipanggil, soalnya terlalu banyak cowok itu. Oh, males aku dipanggil, karena ini gue ini gini-gini. Tapi Tuhan tegur saya, kalau kamu tidak ingat kasihku dan tidak ingat kebaikan dan anugerah, lebih baik kamu tidak kenal aku sama sekali. Dari situ saya nangis, Tuhan maaf, ampuni aku. Karena aku sering kali seperti itu. Dan tidak sengaja pun aku menyakiti orang. Tapi sering kali mendoktrin terus. Jadi sepertinya kayak kita ini ketekan sendiri. Hidup enggak, mati enggak. Karena pembicaraannya tidak baik. Tapi kalau itu mbok terus saudara, kamu enggak akan ingat kasih dan anugerah kebaikan Tuhan. Kamu harus berhati-hati. Karena mengiring Tuhan itu tidak perlu ngotot, tidak perlu, oh itu gini, ini yang baik, itu yang baik. Tidak ada kata baik, tidak baik. Di hadapan Tuhan itu sama. Dan tidak ada sesuatu yang menonjol di antara kita. Semuanya rata. Jadi saudara, jangan pernah saudara melupakan kuasa Tuhan di tengah-tengah krismon atau masalah yang seperti ini. Kenapa? Karena jalurnya Tuhan itu ada di pihak kita. Jalur Tuhan itu mau bersama kita kalau kita membuka hati kita. Karena di tangan Tuhan hati kita ada. Di dalam pikiran Tuhan rencana kita di dalam Dia. Demikian juga Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ada satu nyanyian, ku di tanganmu, apalagi ku di hatimu, di pikiran, terus di rencanamu, tak pernah sendiri. Sekali lagi, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Puji nama Tuhan, saudara. Jadi kalau kita itu ada di dalam Dia, semuanya sudah tersedia. Itu pasti, saudara.
Makanya saudara harus mengambil satu sikap sebelum 666 ada. Makanya di sini katakan, perhatikan, hai Ayub, dengarkanlah aku. Ayub itu kita, saudara. Diamlah, akulah yang berbicara. Jadi kita tidak perlu berontak, harusnya gitu ya. Tapi Tuhan kasih waktu, saudara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku. Tuh Tuhan bilang, berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. Jadi bukan kita yang benar, Tuhan rela membenarkan. Berarti Tuhan tuh menjelaskan, loh ini loh, kamu tuh tidak boleh gini. Ini gitu. Karena kita tuh manusia, gak bisa sempurna, saudara. Lalu di sini katakan, jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. 2 kali ya, Tuhan tegur. Diamlah, suruh diam. Aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Jadi saudara, kalau ada suara-suara sumbang mengenai tentang apapun, saudara, dalam pelayanan, di dalam PD kita, di dalam apapun, diam, supaya kutuk tidak menutupi kamu. Karena kamu sekali bicara, dia akan menempel kutuk itu. Mengapa kok dibilang kutuk? Karena kamu menyia-nyiakan pelayan Tuhan. Karena kamu menyia-nyiakan panggilan Tuhan. Jadi saudara harus mengerti bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan kita. Amin. Jadi mulai sekarang berjanjilah suami istri, kamu harus seia sekata. Amin. Supaya apa? Supaya memori otak yang bekerja tidak berhenti itu tadi ditenangkan oleh Tuhan. Lalu kita bicara tentang memutar ulang memori. Saudara, itu artinya adalah gini, memutar ulang memori. Satu ketika, ini ada kejadiannya, meninggal orang ini. Terus satu ketika, malam itu dia bermimpi. Nah, itu memori. Karena orang yang sudah meninggal, saya ikut Tuhan selama-lamanya. Atau ada sesuatu, kita bentrok dengan si A. Kemudian dia mimpi mau dicekik gitu. Nah, itu memori. Karena di dalam pikiran kita ini seringkali kita mengalami memori yang tidak jelas. Maka itu kita harus berhati-hati, ya. Lalu kita bicara tentang emosi, saudara. Maka kita ini sering di dalam hidup kita saat tidur. Saya pernah enggak? Tiba-tiba kita marah-marah dewek. Pernah enggak? Nah, itu yang dinamakan amigdala. Jadi dia memberi emosi dalam hidup kita. Jadi marah tuh, kudu marah-marah gitu. Enggak tahu hujan, enggak ada angin, ngomong-ngomong, ngamuk-ngamuk dewek. Nah, itu namanya cairan di dalam otak kita bekerja itu arahnya ke emosi, dan otak itu menyusun ulang pengalaman hidup kita. Jadi dengan marah itu memorinya ngulang, akhirnya jadi dia nggak suka, jadi dia itu artinya manusia itu pola berpikirnya terbatas, tapi itu sering terulang. Makanya kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu tadi, kita harus datang pada Tuhan dengan segenap hati, menyerahkan hidup kita. Mungkin hari ini kita tidak bisa melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi kita belajar untuk menyembah Dia. Ya, Mama, hari ini saya kemarin tuh terlambat, tidak doa malam, gitu ya, karena sudah capek loh, karena pulang sudah jauh fajar. Hanya saya minta ampun sama Tuhan, tapi saya tetap nyanyi. Sampai selesai saya tidur, besok nyanyi lagi. Jadi kayak kita tuh bayar, saudara ya. Makanya di sini kan Tuhan katakan bahwa aku ini sudah membayar semuanya ini. Maka ia akan mengasihinya dengan berfirman, lepaskan dia supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah ku peroleh. Tahu tebusan itu artinya itu tadi. Karena kita melanggar, maka kita minta supaya Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kita punya, entah doa, entah puasa, entah memuji-muji Tuhan.
Paham saudara? Ngerti ya maksudnya? Jadi mari kita menyadari bahwa dari kehidupan kita yang sangat terbatas ini, kita menyadari bahwa langkah kita sebagai orang pilihan Allah tidak boleh kita berontak terus, tapi kita harus mengambil sikap yang benar ya. Hari ini kita menerangkan tentang waktu tidur, roh jiwa kita ada. Tapi besok hari Senin ya, Senin kita bicara tentang ketika kita tidur, roh kita yang tidak ada, lalu apa yang terjadi? Ya, ini aja ada rohnya diserang-serang, tapi Tuhan beserta kita. Mari kita sama-sama mengimani bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat pertolongannya. Dia akan menjamin dan menjaga kita. Makanya kita harus memuji dan mengucapkan syukur, karena itulah yang bisa kita bawa dalam pelataran Tuhan. Supaya apa? Supaya kita belajar rendah hati, kita mempersembahkan, dan kita harus sadar bahwa hidup kita ini bukan karena hidup sendiri, tapi itu karena anugerah. Sampai detik ini kita dijaga, dilindungi, kita punya anak, punya mantu, punya cucu. Itu bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan dari Allah. Mari kita imani janji Tuhan itu ada di pihak kita. Dan kalau hidupmu tidak sesuai dengan keuangan saudara, ingat, bawa di dalam pujian dan penyembahan. Amin. Itu menjadi kesaksian hidup ya. Biarlah kita menyadari bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Itulah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Taruh tanganmu di dada saudara. Bapa, kami tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami. Ampunilah kami bila kami sering kali melanggar, sering kali kami jauh dari Engkau. Kami merasa tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan kami merasa bahwa kami selalu banyak masalah. Atau mungkin juga kami luka karena sesuatu. Bapa, ajari kami taat. Aku hanya melihat hatimu, anakku. Aku melihat kesungguhan hatimu. Dan aku juga melihat apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi aku. Nurut segala mahal. Untuk itu, beri olehim kenasa. Karena Allah itu adil dan bijaksana. Dan di sanalah Bapakku akan menilai hidupmu. Apakah kamu mengenal jalan-jalanku? Hatusi, hama ekuli, hatusi. Dan maukah kamu mengenal aku? Ketika kamu mengalami banyak hal. Dan mengertikah kamu dalam setiap percobaan yang kamu alami? Aku selalu menjadi saksi hidupmu. Hami. Hatusi nama alaka. Dan mengapa kamu menyesal dan sedih dan marah? Halupinama. Lebih berhargakah itu dari kesetiaanmu? Karena dia tahu sesungguhnya di dalam hatimu. Karena mataku tidak pernah tertidur. Setiap pelanggaran yang kamu alami membuat kamu tertutup jalanmu. Dan aku tahu setiap kali aku mengetuk hatimu, agar kamu menjadi lemah lembut di hadapan Bapakku. Belajarlah kamu mengampuni, dan belajarlah kamu memaafkan. Belajarlah kamu mengerti, dan belajarlah kamu memahaminya. Karena firman-Ku terbuat dari sabda firman Allah.
Allah mencintaimu. Hendaknya kamu menghormati orang yang lebih tua. Dan jangan kamu serampangan berkata. Hendaknya kamu juga berbicara tentang kesopanan. Karena di sanalah kamu akan menemukan berkat. Berbahagialah kamu yang menuruti perintahku. Karena di sanalah berkat mengalir. Angkat tanganmu pelan-pelan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Karena aku kurang, Tuhan, untuk memahaminya. Hari ini aku serahkan tubuh roh jiwaku dalam mezbah-Mu. Hosea. Haleluya. Tuhan jamah, setiap malaikat menjamah kamu. Oh, risihonamaya hikalamala. Haleluya. Haleluya. Senangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan. Jadilah kamu indah. Glory. Kami yang tidak sempurna ini Tuhan menghampiri hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu. Suasana surga menjamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya luka batin Tuhan balut. Yang punya beban berat Tuhan ikut campur tangan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, maka ladang hidupmu diberkati. Ladang rohanimu diberkati. Ladang kesehatanmu diberkati. Ladang pekerjaanmu diberkati. Ladang pergumulanmu Tuhan ikut campur tangan. Taruh tanganmu di dada kembali. Kami menerima semuanya ini dengan hati yang lapang.